Heru Santoso dari kelas 8G. Saya dan kelompok saya hari ini akan mempresentasikan tentang arti dari statistik. Pertama kita akan membahas pengertiannya. Pengertian dari statistik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisan data, serta penyimpulan data. Data itu apa? Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Data terbagi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data berupa angka, contohnya data-data nilai ujian. Dan data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata, bukan angka, contohnya data tentang hobi seseorang. Populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama yang menjadi objek atau sasaran pengamat. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar alam dalam penarikan kesimpulan. B. Penyajian data. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menyusun atau menyajikan data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat dua cara untuk menyajikan data, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. 1. Tabel. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi jumlah. 2. Dalam bentuk diagram batang. Garis mendatar menunjukkan nilai ulangan matematika dan garis tegak menunjukkan jumlah siswa. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Ini diagram lingkaran. Cara membuatnya itu kita ambil jumlah siswa yang dapat nilai 50 di soal menjadi pembilang dan jumlah seluruh siswa menjadi penyebut. Siswa yang dapat nilai 50 ada 5, jumlah seluruh siswa ada 60, menjadi 5 per 60. Terus kita kali 360, kita dapat 30 derajat. Dan 30 derajat itu berapa besar bagiannya di diagram. Cara ini juga dipakai untuk siswa yang dapat nilai yang lain. Diagram gambar dibuat seperti tabel, tapi satu gambar siswa di sini bisa mewakili lebih dari satu siswa. Karena datanya siswanya bisa dibagi 5, satu gambar siswa mewakili 5. Diagram garis dibuat mirip dengan diagram batang. Diagram batang punya batang, sedangkan diagram garis membuat garis dari ujung batang pertama ke berikutnya. C. Ukuran pemusatan data. 1. Rata-rata atau mean. Rata-rata artinya jumlah seluruh data atau banyaknya data. 2. Modus atau MO. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. 3. Median atau MI dan kuartil. A. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. B. Kuartil. Kuartil adalah aturan yang membagi data menjadi 4 bagian. Q1 artinya kuartil pertama atau bawah. Q2 artinya kuartil kedua atau median. Q3 artinya kuartil ketiga atau atas. Nama saya Darun Farelio dari 8G. D. Ukuran penyebaran data. Jenis penyebaran data dibagi menjadi 3. 1. Jangkauan atau range. Selisih antara data yang terbesar dan yang terkecil. Jangkauan range sama dengan X maksimal kurang X minimal sama dengan data terbesar kurang data terkecil. 2. Jangkauan kuartil atau hamparan. H sama dengan kuartil atas atau 3 dikurang kuartil kecil atau kuartil 1. 3. Jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil. SK sama dengan 1/2
kali kuartil 3 kurang kuartil kecil 1.